Hari ini gue akan coba menjawab salah satu pertanyaan dari netizen juga yang ada di kolom komen YouTube gue. Jadi sempat ada yang nanya soal dia tuh nyangkut di saham BEX 500 slot kalau nggak salah ya. Nah, itu kira-kira gue harus gimana bang? Apa yang harus gue lakuin? Ya top up, cut loss, atau gimana? Nah, di video ini gue akan coba ngasih sudut pandang gue seperti apa. Mudah-mudahan ini membantu. Buat kamu semua yang penasaran, simak video ini tanpa di-skip. Oke, jadi berbicara soal saham yang nyangkut. Sebenarnya saham yang nyangkut ini tuh universal ya. Jadi jangan lu pikir UBEX doang nih. Nggak, gitu. Ini berlaku untuk semua saham. Ya, gini. Pertama-tama, ketika lu pengen tahu apakah ini gua harus cut loss, apakah gua harus stop up, apakah gua harus diemin, yang lu harus tahu itu adalah alasan lu. Ngapain lu beli saham itu? Apa alasannya lu beli saham itu? Ini berlaku buat semua saham. Lu BCA, BRI, misalkan BEX, atau apapun lah. Ya, Adaro. Terserah. Itu apa alasan lu? Oh, karena gue meyakini bahwa BBCA 3 tahun akan bagus kinerjanya berdasarkan laporan keuangan, berdasarkan dari ini. Alasannya apa? Jadi lu mesti tahu alasan lu tuh apa memilih saham tersebut, dan pastikan cocok nggak gitu. Misalkan nih, alasan gua adalah untuk memilih saham ini karena laporan keuangan bagus, terus juga secara keterkenalan dia gede gitu ya, terus pemberitaan dia juga cukup baik. Terus lo lihat dalam setahun bagus nggak nih? Oh, ini bagus nih ternyata, atau kurang bagus nih. Oh, kira-kira dari prediksi awal lu gimana? Apakah dalam 2 tahun bagus atau 3 tahun bagus? Jadi lu tuh bisa menganalisa sendiri. Ya. Jadi ketika lu udah bisa menganalisa sendiri, lu bisa memberikan keputusan. Yang penting tuh adalah alasan kenapa lu milih saham. Jangan memilih saham yang lu sendiri juga nggak tahu kenapa lu milih itu. Itulah tindakan paling bodoh menurut gua. Kenapa? Yang ya kayak gini deh, lu mau ngelakuin sesuatu, lu nggak tahu alasannya, ya buat apa gitu. Itu lu harus tahu alasannya apa gitu. Jadi ketika ada waktu-waktu seperti ini, lu tahu lu harus ngapain. Karena misalkan nih, gue sama lu, gue ngasih saran sama lu, belum tentu saran gue itu 100% benar dan akurat. Tapi kalau misalkan lu mengerti dan ternyata berbeda pendapat sama gue, dan suatu hari nanti pendapat lu yang benar, kan lu yang untung gitu. Jangan percayakan orang lain untuk menilai yang terbaik buat lu tuh apa. Yang tahu itu adalah diri lu sendiri. Ini gue kasih contoh seperti celana dalam lah, ya. Ini karena sehari-hari, Bang. Kayak celana dalam. Gue, lo, ya. Nih, lu bayangin celana dalam gue, lo. Nih. Lo pakai celana dalam, gue tebak ukuran lo L. Ternyata ketika gue tanya nama lo, ternyata ukuran lo XL. Nah, sampai situ dulu. Nah, ketika itu yang terjadi adalah artinya tebakan gua yang terbaik dan cocok buat lo itu L. Ternyata bahwa itu XL. Sama seperti ngomongin soal saham atau milih saham. Yang terbaik atau mungkin dia harus ngapain, yang tahu itu adalah diri lu sendiri. Alasannya kenapa? Kenapa lu milih saham itu? Ya karena yang cocok itu adalah ya lo tahu sendiri gitu. Kayak gue nih, gue nggak akan milih, gue akan milih saham yang middle cap. Tapi nggak semua orang cocok sama middle cap gitu loh. Resiko turun itu gila-gilaan. Nah sedangkan kalau orang pemula, dia ngelihat middle cap aja udah cabut gitu. Dia, diturun berapa persen udah cabut. Kan jadi belum tentu setiap orang sama gitu. Jadi lu harus temuin diri lu sendiri gitu. Gue kenapa cocok sama saham ini? Ya lu harus coba pikirin itu. Karena bisa jadi ketika lu misalkan milih yang benar, hasilnya lebih baik dibandingkan nggak usah misalkan teman-teman lu, pakar aja bisa kalah sama lu. Makanya, jadi di sini investasi itu ketahui diri lu dulu lah. Lu pribadinya seperti apa, profil resikonya kayak gimana. Profil resiko gimana cara cari tahu? Ada kok video gue juga cara mengetahui profil resiko. Ya, di situ tuh udah ada semua.
Jadi intinya adalah temukan alasan kenapa kamu mau memilih saham itu. Ketika kamu sudah menemukan alasannya, baru kamu di situ bisa menjawab pertanyaan yang kamu tanyakan ke gua pribadi gitu ya. Kira-kira harus top up, harusnya dia diem atau harus dijual. Kalau menurut lo dari awal, enggak sih, gue menganggap tuh Bex itu bagus memang gitu. Jadi dia dalam setahun 2 tahun tuh dia punya prospek bagus karena perusahaan ini adalah perusahaan yang begini-gini. Jadi kalaupun turun, lanjut. Kalau misalkan lu nggak yakin terhadap apa yang lu beli, ngapain lu beli, Pak? Gitu. Karena saham murah. Justru jangan terjebak karena saham murah, Pak. Saham murah tuh, ya ini pendapat gue ya, saham murah tuh rata-rata jelek loh. Saham murah tuh rata-rata jelek loh. Rata-rata ya, bukan berarti nggak ada yang bagus. Banyak yang bagus. Tetapi rata-rata bisa dia jatuh ke 50. Ya, saham tidur. Ya, itu artinya. Jadi kamu harus coba temukan alasannya juga. Jadi jangan lo tanya sama gue. Kalau lo tanya sama gue akan bilang bahwa gini, ngapain lo pilih Bex? Itu karena gue tidak setuju dengan Bex. Tapi kalau lo punya pendapat lain ya nggak apa-apa. Sah-sah aja, tidak ada yang benar dan tidak ada yang salah. Mudah-mudahan menjawab. Bila mana setelah ini kamu termotivasi ya untuk mulai berinvestasi di saham, kamu bisa pakai kode referral gue di aplikasi Pina. Nanti kamu juga bisa dapat bonus juga ya dari 50.000, 25.000 ya. Nanti kalau misalkan kamu keep dananya selama 45 hari ya. Tapi terserah kamu, kalau kamu mau aja, kalau kamu nggak mau juga nggak masalah ya. Seperti itu. Dan bila mana setelah ini kamu lihat video ini sangat bermanfaat dan banyak teman-teman kamu yang punya pertanyaan yang sama, coba share aja deh di sosial media kamu. Mau Instagram, Facebook, WhatsApp, ya Telegram, terserah kamu lah. Yang penting mereka tahu. Sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih.